Halo guys, sebelum menonton video wawancara Kak Fadli Agus Widianto, izinkan saya Agus untuk memandu menjelaskan mengenai pengelasan dan wirausaha. Yang pertama adalah apa itu pengelasan? Pengelasan, welding, adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Macam-macam pengelasan. 1. Las listrik atau las SMA. W. Shielded metal arc welding adalah proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik antara penutup metal elektroda. 2. Las asetilin atau las OA. W adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan membakar gas asetilen dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Sedangkan wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi maka dapat saya simpulkan bahwa reaksi yang terjadi jikalau wirausaha dan pengelasan dicampurkan maka akan terbuka sebuah usaha yaitu bengkel las, dan di video nanti Kak Fadli akan mewawancarai seorang pemilik bengkel las sehingga dapat menjadi sebuah edukasi, referensi dan juga dapat menjadi sebuah pertimbangan jikalau ada dari teman-teman sekalian yang ingin membuka usaha bengkel las. Penasaran bukan? Kuy kita tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Agus Widianto. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya telah berada di depan rumah pemilik bengkel las yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Morenim, Kecamatan Rambang Niru. Dan pada kesempatan kali ini juga saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang pemilik bengkel las yang ada di daerah saya. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikut saya. Saya kali ini telah bersama dengan Bapak pemilik bengkel las. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Alexandi. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadli Agus Widianto dari Universitas Sriwijaya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa nama bengkel ini Pak? Adam Trali. Itu terinspirasi dari mana Pak? Dari anak yang paling bungsu. Apa? Adam. Kalau tralinya Pak? Kita kan awalnya bengkel trali nih sebenarnya. Cuman ya merambat-rambat jadi bengkel semua. Sejak kapan Pak memulai bengkel sini Pak? Awalnya dari tahun 2008. 2008. Itu biaya awalnya berapa Pak? Dari awal sekitar kurang lebih 3 juta lah. Cukup 3 juta untuk muka bengkel ini Pak? Kalau untuk saat itu sih cukup. Soalnya kita untuk alat-alat itu kita ambil second, bukan beli baru kan. Berhubung modal tadi tipis jadi kita ambil second. Itu dapat berapa Pak? 3 juta tuh? 3 juta itu tempo hari dapat mesin 3000 watt sama trafo las 900 ampere. Berarti biaya awalnya 3 juta Pak ya? Barang yang biasa dibuat Pak, apa baik Pak di sini? Ya itu tadi awalnya kita trali, khusus trali untuk bengkel trali, tapi ya kawan-kawan kadang datang modif motor, ngelak mobil ya, jadi semua sekarang. Itu dalam satu pekerjaan itu biasa dibayar berapa Pak?
Itu kalau untuk pekerjaan tinggal tergantung tingkat kesulitan sebenarnya. Kalau kayak motor kan dia mintanya cak mano. Kalau untuk trali dia motifnya model apa kan. Dari tingkat kesulitannya itulah ketahuan biaya sama bahan yang diperlukan. Untuk bahannya itu biasa bapak sendiri yang nyedia ke apa dari yang konsumen ya pak? Biasanya kita yang sediakan, tapi konsumen tinggal dia minta kan, minta bahan yang bagus atau minta bahan yang KW kan. Itu dapat dari mana bahan-bahan yang kualitas bagus itu pak? Kita pesan dari Depot Nopal di Simpang Niru itu. Kalau kita minta yang bagus ya dapat yang bagus. Itu dalam satuannya berapa bahan-bahan yang biasa dibeli itu pak? Kalau untuk satuan, kalau kayak untuk trali ini kan, Iya. nah siku ini itu 27.000 per batang. Ini yang Medan, siku Medan namanya kan. Dia tuh ada dua macam, siku Jakarta sama siku Medan. Ini yang bagian Medannya. Kalau untuk yang UNP itu, UNP nomor 2 itu 250. Untuk yang nomor 2 tapi KW. Itu bapak sendiri yang datang ke sana atau di telepon diantar ke sini? Kita sekarang sistem telepon, soalnya sudah langganan kan. Telepon barang datang bayar. Jadi sudah terpercaya pak ya? Usaha pasti ada pasang surutnya pak ya? Kadang ada kami yang pesan, kadang juga siapa yang pesan. Pernah ada sih pak terpikir untuk membuka usaha lain selain bengkel sini pak? Pernah tempoh hari sempat tetap berapa bulan itu bikin arang dari batok kelapa itu kan. Tapi ya stop. Ini itu untuk briket. Kita kirim ke Jakarta tempoh hari. Itu untuk perhitungan itu masuk sebenarnya. Tapi berhubung kita nih bahan baku kita beli jauh di Palembang. Terus tuh bahan baku juga susah berebut kan. Terus susut dari bahan baku itu jauh. Jadi akhirnya tekor dari perhitungan. Hasil dari pengelasan pak, bis apa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk Kalau sekolah. untuk sekarang ini lebih dari mencukupi sebenarnya. Tergantung ya kita pemakaian kita, pengeluaran kan. Kalau untuk mencukupi. Enaknya membuka usaha bengkel ini apa pak kira-kira? Ya kalau cak di kita ini kita tidak perlu nyari-nyari orang yang datang. Jadi siapa yang nak yang mesen ke rumah ya? Ya, wong yang datang kita tidak perlu nyari-nyari pelanggan kan. Wong yang datang dulu. Pernah dikomplain oleh pelanggan oleh kualitas barang yang buruk atau? Kalau untuk komplain masalah kehilangan atau kualitas belum pernah. Tapi biasanya komplain itu masalah waktu. Dalam ngaret ya? Misalnya dia mintanya seminggu, kita lebih 2 hari. Dan itulah. Kalau untuk kualitas belum pernah. Pernah dapat mengalami kerugian dalam membuka bengkel ini? Kalau untuk kerugian ya pasti pernah. Tapi ya bisa tertutup kan untuk dari pemesanan selanjutnya. Soalnya kerugian itu biasanya waktu kenaikan barang, kita tidak tahu kan, kenaikan bahan. Sudah kita tetapkan harga untuk kayak trali, sudah kita tetapkan harga, tahu-tahu barang naik kan. Jadi ya mau tidak mau rugi. Keahlian mengelas ini pak, bapak dapatkan dari mana? Dari sekolah atau dari otodidak? Dulu pernah di sekolah pernah, tapi ya tidak terlalu didalami kan. Setelah selesai sekolah baru otodidak kita belajar kan. Jadi ya sebenarnya semenjak buka bengkel ini lah ngerti paham di las ini. Jadi sekolah tuh cuma ngasih dasar-dasarnya ya pak ya? Untuk mendalami lagi pas selesai ke sekolah. Pas selesai sekolah. Keadaan duka dalam membuka bengkel ini pak, bisa diceritakan kenapa? Kalau suka dukanya itu ya kalau dukanya ya pas sepi kan, pas bengkel sepi itu udah kate yang datang. Ya itu udah lemah rasanya kan. Ya kasih pemasukan. Iya kasih pemasukan. Nah kalau sukanya tuh ya pas kebenaran ramenya ini lah. Beneran ramenya ini ya banyak hasilnya kan. Dapat duit pulau ya. Yang terakhir pak ya, saran dan pesan untuk yang ingin membuka bengkel pak. Kalau sarannya kalau untuk buka bengkel las itu yang pasti jaga kualitas. Terus untuk harga jangan terlalu nekan sama konsumen. Jadi
uang tidak kapok ke kita kan. Kalau kita terlalu tinggi biasanya cuma sekali pesan sudah selesai kan. Kita jangan nyari keuntungan terlalu banyak tapi kita lama gitu, Mas. Jangan terlalu besar ngambil untung tapi selesai sudah itu kan. Ya itu baik sarannya. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja wawancara saya dengan pemilik bengkelas. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja video wawancara dari Kak Fadli. Sampai jumpa, dan salam bongkar.